Percaya atau tidak, kami pernah memberikan tantangan ke teman-teman Indomobil e-Motor. Kenapa nggak coba membuat suatu motor listrik yang proper buat harian dan harganya di bawah 20 juta? Ternyata ini jawabannya, nggak pakai lama. Dan tadi teman-teman Indomobil bilang, Mas, ini waktu itu yang Mas Manut minta kalau bisa ada motor yang murah dan terjangkau, tapi proper. Nah, ini adalah Indomobil e-Motor QT. Harganya 15 juta. Mulai dari 15 juta. Dan ini yang Pro, jadi QT Pro, harganya 18 juta 800 ribu rupiah. Bedanya apa antara keduanya? Kita simak motornya. Ini adalah Hero Color atau ya warna yang diluncurkan oleh Indomobil e-Motor. Tidak hanya ini, tapi ada banyak sekali warna-warna yang lain. Kalau yang GT, yang Hero Color-nya adalah yang kuning. Nah, kita akan bahas motor ini, apa saja sih yang membuat dia murah. Tapi mudah-mudahan tidak murahan. Kita buktikan bareng, yuk. Jadi bedanya apa antara QT dan QT Pro? Kalau QT Pro ini 18 juta 800 tadi ya. Kalau QT cuma 15 tuh. Jadi murah sekali dan itu sudah on the road ya. Berikut dengan plat nomor. Bedanya adalah ini pakai 2 baterai. Jadi baterainya itu dia main di 60 volt, 24 ampere hour atau sekitar 1,44 kWh. Jadi kalau QT Pro ini baterainya 2, jadi dikali 2, jadi 2,88. Yang di sana, yang QT biasa itu 1,44. Dan itu menyebabkan performanya sedikit berbeda. Bukan sedikit ya, jadi 2 kali lipat lah ya. Jadi dia punya range 130 km, sedangkan kalau yang QT biasa itu cuma 70 km. Dan ini bisa dikebut sampai 70 km per jam, sedangkan kalau yang QT hanya 60 km per jam. Tapi secara desain dia mirip banget. Ya bukan mirip banget ya, ya motornya basically sama persis. Cuma beda mungkin skema warna ya. Kalau yang QT Pro seperti ini, dia rata-rata punya warna yang two tone, jadi atas sama bawah. Yang ini atasnya hitam, bawahnya merah. Terus ada juga yang atasnya abu-abu, bawahnya kuning. Ada juga kalau yang di belakang situ abu-abu atau krem, bawahnya biru muda, agak-agak abu-abu ya gitu ya. Yang di sebelah sana ada kuning, bawahnya hijau. Tapi kalau QT itu semuanya single tone, jadi warnanya satu aja. Dan dia satu lagi yang beda adalah kaki-kakinya. Memang pelek masih sama, tapi bannya beda. Jadi ban itu di depan kalau QT itu pakai lebar 90. Sedangkan kalau QT Pro ini ban depannya sedikit lebih gendut, dia lebarnya 100. Sama dengan ban belakangnya, karena ban belakangnya juga lebar 100 juga. Jadi ini motor sih kecil banget ya. Dan sepertinya enteng sekali, harusnya lincah banget buat dipakai di perkotaan. Apalagi kalau Anda pilih yang ini, hanya 18 juta, 18 jutaan, Anda bisa punya range yang cukup jauh. Dan baterainya ditanam di bawah, jadi kalau kita buka joknya, bagasinya besar sekali dan dalam ya, dia tuh dalamnya kira-kira segini nih, dalam dan lebar. Nggak tahu ini bisa muat helm atau tidak, tapi ini gede sekali. Dan baterainya ditanam di bawah sehingga tidak mengganggu. Lalu di depan sini ada kompartemen untuk bisa ngecas handphone dan ada soket USB Type A itu untuk ngecas gadget Anda. Dan ini tertutup.
Tapi nggak terkunci ya, jadi kalau Anda tinggalkan motor ini di parkiran, harap dibawa. Decknya rata, dan dia punya pengait barang di sini untuk bawa barang bawaan. Mirip sama saudaranya yang lain lah ya. Kuncinya kunci biasa, tapi dia ada NFC. Dan ada remote juga. Dan dikasihnya double. Nah, lalu lihat di sini deh. Ada apa saja di sini? Dia ada macam-macam. Ya kan, ada level baterai, kanan kiri karena baterainya 2 ya, QT Pro ini ya. Terus ada ini trip meter, ini ada P. Jadi kalau pencet gini dia jadi ready. Terus ada fitur mundur juga, ya kan? Terus ada, kita lihat, oh sekarang sennya dia, oke, dia model kalau matiin ditekan ke tengah. Dan ini lampu jauh, lampu dekat. Ada hazard juga. Dan ada riding mode. Kita coba ya riding mode ya. Riding mode 1, dia bisa 38 km per jam. Riding mode 2 sampai 50. Riding mode 3 sampai hampir 70 km per jam. Ini tanpa beban ya, Mas Bro. Kalau dengan beban mungkin sedikit berbeda nanti di jalanan. Tapi ya klaimnya Indomobil e-motor ya memang motor ini bisa mencapai kecepatan sekitar hampir 70 km per jam. Buat harian sih, ya pasti cukup lah ya. Apalagi jarak tempuhnya 130 km. Lalu desainnya, nah desainnya itu didesain oleh anak bangsa namanya Mangno. Dan dia sendiri yang menggambar motor ini. Kalau kita lihat desainnya, gaya-gaya skuter ya, dan gayanya tuh agak-agak retro. Kalau kita lihat di depan, dia lampunya punya DRL bundar dengan, ini khasnya Indomobil juga ya, dari model Adora juga dia sudah pakai gaya-gaya Pro G lampu depannya. Lalu di depan ada position lamp di tengah sini, sedangkan kalau sennya hidup jadi seperti ini, LED, semua pencahayaannya LED kristal mereka bilangnya. Di belakang juga stop lampnya cukup unik. Jadi model garis-garis seperti ini. Kalau di rem dia akan nyala lebih terang. Dan ini adalah lampu sennya. Hidup di kanan, di kiri. Lalu di bawah ada tempat plat nomor, spakbor seperti biasa. Dan yang menarik, motor ini menggunakan hub motor 2 kW. Jadi baterainya di sana 2,88 untuk yang ini ya. Hub motornya 2 kW, sehingga dia bisa punya performa kecepatan maksimumnya sampai ya 70 km per jam. Kalau Anda beli motor ini, apakah Anda bisa pakai harian? Dan kepikiran ya, 18 juta loh, sudah bisa beli motor listrik. Kalau dulu motor listrik cenderung harganya relatif lebih mahal dibanding motor bensin. Tapi Indomobil e-motor akhirnya bisa ngulik-ngulik. Kalau Pak Pius bilang, nih, kita wawancara Pak Pius ini. Beliau adalah CEO Indomobil e-motor. Dan kita sekarang sudah bersama Pak Pius Wirawan, CEO Indomobil e-motor. Dan selamat Pak atas peluncurannya. Terima kasih, Satu Pak. pertanyaan dari Autorider adalah, kok bisa ada model terbaru yang harganya sangat-sangat menarik? Jadi kita banyak melakukan survei, Pak, banyak diskusi dengan direksi, dengan komunitas, dengan konsumen. Kayaknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap motor listrik ini belum terlalu kuat. Masih Jadi perlu mereka pengen ada motor yang lebih terjangkau, tapi kualitas tetap bagus. Ya. Nah, kami diskusi dengan manajemen, muncullah sebuah target, harus bikin motor listrik seharga 15 juta maksimal. Oh. Berarti motor ini awalnya, konsep awalnya dari harga malah justru ya? Dari harga. Nah, setelah kami mendapatkan arahan seperti itu, kita diskusi dengan desainer kita, Pak, kita harus bikin motor seperti ini, desainnya seperti ini, beliau gambar, presentasi, dan kita riset dalam waktu yang singkat, akhirnya kita bisa menghasilkan motor yang keren. Pak, tunggu Pak, tadi Pak Pius bilang ini desainernya di Orang Indomobil. lokal. Betul. Berarti putra bangsa kita. Putra bangsa. Namanya Pak Mangno, Pak Nono, Sumarno. Nono. Ntar kita ngobrol sama Pak Ano boleh ya? Boleh. Oke, siap. Nah, kebetulan ada Pak Mangno. Nah, kita ngobrol sama desainernya langsung yuk. Langsung.
Nah, kita sudah sekarang berada di sebelahnya desainer dari Innomobil e-motor Yes. QT ini. Yes, Mang No, Mas ceritain Manut. dong. Ini ide awalnya ngegambar ini awalnya apa sih? Jadi gini, Inspirasinya? ada kebutuhan di motor kita itu untuk kalangan anak remaja. Oh gitu, oke. Ya, untuk anak remaja, anak mahasiswa, Hmm. juga ibu-ibu. Berarti ini seleranya untuk anak cewek, anak remaja lah ya? Remaja lah, pria Remaja juga atau bisa, ibu-ibu. nah ibu-ibu juga bisa. Jadi itu yang makanya kosong. desainnya jadi seperti ini. Betul, dan termasuk namanya juga cute. Oh, QQ itu maksud apa? tuh? Cute. Oh, cute. Ah, Jadi QT itu bacanya cute. cute, tapi juga quality and teknologi, Mas Manu. Oh, cute ya. Ya. Jadi awalnya gitu ya. Ya. Terus kenapa jadi kalau kita lihat kayaknya agak-agak retro ya? Retro, apa Pak? gimana? Ya, Nah, sebenarnya desain ini kan desain yang paling familiar di seluruh dunia ya. skuter kayak gini. Ya, kira-kira begitu. Saya ingin membuat desain yang benar-benar cantik, enak dilihat dari berbagai sudut. Nah, pertanyaan saya, pertama kali nyoret motor ini bagian mananya dulu? Oh, dari keseluruhan sih, dari garisnya samping. dulu Biasanya ya? dari samping dulu, ya. gitu kan. Jadi kelihatan nih garis ininya, Ya, belakang itu seperti dulu. apa. Betul, Mas. Baru Manu. ntar depannya kira-kira gimana gitu. ya. Yes, disesuaikan. Begitu. Sip. Terus kenapa milih lampunya bundar Pak, nggak kotak? Untuk dapat kesan retronya itu. Oh retro, lebih ke retro ya. Mm-mm. Tapi futuristiknya juga kelihatan desain modernnya di belakang ya Pak, Yes, lampunya ya. ini lampu-lampu belakang. Dan juga depan juga kita kasih ya, futuristik juga Oh, kan. lebih keren lagi ya di depannya. Ada Baiklah, kalau ada hiasannya gitu kan. Oke. keren. Thank you Mang No. Mas Manut, Sukses. thank you. Tadi Nanti kapan-kapan kita ajak ngobrol ya Mang No ya. Siap. Karena kan pasti nyiapin gambar lagi buat yang lain kan. Oh iya jelas. Boleh nggak ngomong? Boleh, Boleh nanti kita ketemu di bulan Juni di PRJ. Ada sesuatu. Waduh, kalau gitu nanti kita ajak Mang No buat podcast di mobil kita. Ya, Pak? Siap. Kita minta gambarnya Mang No boleh ya? Boleh. Iya, Oke, iya, iya. sip kalau gitu. Oke, Tungguin Mas ya. Manut. Ya, Thank you Mang No. Thank you Mas Manut. Salam sukses ya Mas Manut Sukses ya. juga Mang No, sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Apalagi masih ditambah lagi, ada beberapa fitur yang menarik, terutama di GT Pro, QT Pro ini ya. Dia punya regenerative braking, dia punya traction control, yang tidak ada di QT yang biasa. Menarik kan? Nah, gimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Kalau Anda ingin lihat motornya, ingin nyobain, langsung datang ke pameran ini di Jaya Expo Kemayoran dari tanggal 15 sampai 25 Februari 2026 di IMS 2026. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar Anda dan subscribe ke Autorider jika Anda perlu karena banyak sekali informasi mengenai sepeda motor tidak hanya di pameran ini tapi kita selalu pantau industri sepeda motor di Indonesia. Main-main juga berita kami ada di website kami www.autorider.com dan semua sosial media kami di @autorider.com baik di TikTok, di Instagram, di X maupun di Facebook. Bye-bye.